Salam, puji Tuhan kita boleh bertemu kembali pada pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Kami dari ASI Jakarta mengucapkan sukacita berita baik bagi kita semuanya. Sudah ada para panelis di hadapan kita, ada Bapak Tobing. Apa kabar Pak Tobing? Kabar baik, puji Tuhan, Bapak Darwis. Demikian juga harapan kita kepada hamba-hamba Tuhan, para penonton yang setia, pemirsa yang setia dimanapun berada, yang di Den Haag, yang di Kalimantan, ada juga Ibu Selvi Ramu dari NTT, ketemu lagi kita Bu, Bapak Frankie Rundengan dari East Java, ketemu lagi juga kita, Bapak Yosef Widodo dari Cilacap, ada Bapak Wilson Rojiin, ada Ibu Agustina Hosana dari NTT juga, ketemu lagi kita ya Bu, Ibu Rina Sapulete juga, Ibu Elvira Dumais juga, lalu ada Bapak Sudiman Simanjuntak juga ya dari Banda Aceh, dan semuanya yang lain dari seputar Jawa Tengah, Jawa Timur, dari Batam. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Pak Darwis. Amin. Amin. Ada Pak Adri Kaunang juga. Apa kabar Pak Adri? Selalu kabar baik Pak Darwis. Shalom untuk sahabat-sahabat saya yang ada di kota Manado, yang ada di kota Bitung, yang ada di Minahasa Utara, Minahasa Selatan, dan khususnya sahabat-sahabat yang ada di California, ya, alma mater dari North Celebes Academy, dan juga sahabat-sahabat kami, pemirsa yang luar biasa, Sister Fanny Kaseger, ya, dan Andarias Pasongli, ya, dan teman-teman lainnya. Kiranya persahabatan kita akan membawa kita sampai di dalam kerajaan surga. Salam super, salam semangat, mari kita belajar firman Allah. Amin Pak Adri. Selamat pagi Pak Fajar. Apa kabar Pak Fajar? Puji Tuhan Pak Darwis, terima kasih. Luar biasa sekali. Saya akan bacakan ada beberapa komen gitu ya dari Saudara Leon. Puji Tuhan, luar biasa, semakin suka untuk mengikuti selalu setiap pembahasannya. Salam sehat selalu Pak Tobing, Pak Darwis, Pak Andri, dan Pak Fajar. God bless. Puji Tuhan ya. Dan ada komentar juga dari Pak Frankie Rundengan. Ini dari East Java. Amin, terima kasih atas pelajarannya. Tuhan memberkati kami dari East Java. Puji Tuhan ya, banyak komentar yang positif dari sahabat-sahabat kita, dari saudara-saudara kita, dan tentunya salam hangat selalu Aceh, saudara kita yang ada di Aceh, di Lampung, di Riau, Palembang, bahkan di Kalimantan ya, Palangkaraya, Samarinda, dan tidak lupa saya menyapa juga sahabat kita yang ada di Sabah maupun Johor, dan Sarawak, Malaysia. Luar biasa. Puji Tuhan Pak Darwis. Ya, terima kasih Pak Fajar. Terima kasih. Salam juga buat semua teman-teman yang belum kami bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas komentarnya dan kami diberi motivasi untuk tetap semangat. Sama-sama belajar pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Baiklah, sebelum kita mulai diskusi kita berdoa, kita mengundang Roh Tuhan bersama dengan kita minta Pak Kaunang untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Pak Kaunang. Oke, baiklah kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami akan membahas rapat Dewan Musyawarah Allah sehingga Yesus Kristus yang diutus bagi kami khususnya untuk memperoleh keselamatan. Kiranya firman yang luar biasa ini akan mendorong, menguatkan kami untuk berpikir positif, semangat menyelidiki firman Allah, dan tabiat kami sesuai dengan firman-Mu yang berpusat kepada Yesus Kristus. Berkati para pemirsa Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Kaunang. Pemirsa dimanapun saja berada, ada topik menarik yang akan kita bahas kali ini, yaitu perjanjian iman. Mungkin kita minta Pak Tobing untuk sedikit menguraikan apa kira-kira topik yang kita bahas ini, sehingga pemirsa boleh mendapatkan sedikit pengertian yang akan kita bahas. Silakan Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Darwis. Pemirsa yang diberkati Tuhan, kita
masuk kepada satu pelajaran yang sangat baik ya mengenai perjanjian iman. Kita coba perhatikan ayat hafalan yang tertulis dari Galatia 3 ayat 11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Nah, ini satu pelajaran yang sangat menantang, yang kadangkala muncul pengertian yang berbeda di kalangan orang Kristen juga ya mengenai ayat ini. Banyak yang berpikir bahwa kita tidak perlu melakukan hukum Taurat karena sudah jelas di sini dikatakan orang nggak dibenarkan kok karena melakukan hukum Taurat. Apakah memang benar demikian? Nah, ini nanti kita akan pelajari apa itu yang disebut dengan dibenarkan atau pembenaran, lalu apa hubungannya dengan iman ya. Jadi nanti kita akan pelajari mendalam. Mungkin ada satu ilustrasi yang bisa cukup membantu kita sebagai pengantar pelajaran kita satu minggu ini. Ada satu kisah yang ditulis melalui sebuah puisi oleh Homer. Ya, ini 7 abad sebelum Yesus lahir, judulnya kisah mengenai Odyssey ya, mengenai Odyssey atau Odysseus. Odysseus ini seorang pejuang besar, dia setelah menjarah sebuah kota yang disebut kota Troy ya. Jadi saya kira ini kisah yang sering difilmkan juga ya mengenai Troy ini ya dalam perang Trojan ya. Jadi dia mulai mengadakan pelayaran selama 10 tahun untuk kembali ke asalnya yaitu ke daerah Ithaca. Nah, pelayaran ini benar-benar sangat menantang, memakan waktu yang begitu lama. Karena apa? Karena di dalam perjalanannya dia mengalami kapal karam, lalu ada pemberontak juga ya, pemberontak di apa istilahnya itu tukang penjarah kapal itu, lalu ada badai juga. Dan banyak rintangan lain ya, rintangan lain yang dia hadapi selama di perjalanan pulang itu. Artinya sangat menderita sangat menderita kehidupan dia selama mau pulang ke Ithaca itu. Lalu ya menurut kisah ini, lalu dewa-dewa ya saat itu ini di Spanyol kan, mereka mempercayai di Yunani ya, mereka percaya kepada dewa-dewa. Dewa-dewa akhirnya memutuskan untuk ya sudahlah, cukup anggap saja penderitaan si Odysseus selama di perjalanan itu adalah sebagai sebagai ujian bagi dia ya, sebagai ujian bagi dia untuk mengadakan pendamaian atas kesalahan-kesalahannya. Oleh karena itu mereka akhirnya dewa-dewa ini akhirnya mengizinkan, artinya menghentikan semua rintangan itu. Akhirnya diizinkanlah si Odysseus itu pulang, oleh karena dianggap sudah cukuplah itu menebus ya penderitaan yang dia alami, cukuplah itu menebus kesalahannya. Nah, kira-kira hampir mirip seperti itu, tetapi tidak persis seperti itulah kira-kira bagaimana kita dibenarkan ya, sama seperti Odysseus dibenarkan oleh para dewanya itu, diampuni kesalahannya oleh karena dia menderita. Kita tidak sampai sangat menderita seperti itu. Yesus yang mengalami penderitaan seperti itu. Penderitaan Yesus itulah yang akhirnya membayar atau menebus hutang-hutang kita, menggantikan penderitaan yang harusnya kita yang mengalami. Harusnya kita yang mati, tapi dialah yang mengalami. Nah, apa itu dibenarkan? Apakah karena kita sudah benar maka dikatakan dibenarkan? Nanti kita akan pelajari. Lalu apakah kalau kita dibenarkan itu nanti tidak perlu lagi melakukan hukum Taurat? Nanti kita akan coba pelajari, dijelaskan oleh para panelis berikutnya. Itulah yang boleh saya sampaikan, Pak Darwis. Ya, terima kasih Pak Tobing. Ini hanya pemikiran aja Pak Tobing. Jadi perjuangan apakah sebetulnya yang harus kita lakukan Pak agar boleh tiba, yaitu tujuan kita surga yang kita rindukan itu Pak. Silakan Pak Tobing. Baik. Jadi kalau dikatakan perjuangan apa, ya seperti kita tahu bahwa kita ini ya sama seperti di dalam ayat hafalan kita. Kita ini dibenarkan hanya karena kasih karunia melalui iman. Jadi kalau dikatakan perjuangan untuk mendapatkan keselamatan sebenarnya tidak ada. Itu benar-benar pemberian, ya benar-benar pemberian. Tetapi agar kita tiba di surga, respon kita terhadap kasih karunia itu
ya dibutuhkan dari kita. Jadi kalaupun kita persepsi ini sebagai perjuangan, artinya penyerahan kita di dalam iman, ya penyerahan kita di dalam iman, itulah perjuangan yang peran yang bisa kita lakukan di hadapan Allah. Kalau kita berencana mau mendapatkan surga melalui melakukan hukum Taurat, itu tidak akan pernah bisa kita capai itu. Tetapi karena kita menerima kasih karunia itu di dalam iman, kita menyadari bahwa kita perlu bertindak sesuai dengan tata cara di sorga, yaitu seperti yang digambarkan melalui karakter Allah. Karakter Allah itu ada di dalam hukum Taurat itu sendiri, Pak Darwis. Terima kasih, Pak Darwis. Terima kasih Pak Tobing. Saya beralih ke Pak Kaunang ini. Pak Kaunang, ada judul ini mengatakan bayangan Kalvari. Bayangan apa ini Pak? Silakan Pak Kaunang. Baiklah, shalom para pemirsa dimanapun saudara berada. Pelajaran kita saat ini memang sesuatu hal yang tidak dapat dipikirkan, diciptakan oleh manusia. Itulah sebabnya ada Allah, ada Yesus dan Roh Kudus yang selalu bersama-sama, kata kita di dalam buku Kejadian, dan inilah melahirkan pelajaran yang ditanyakan oleh hamba Tuhan, ya Pak Darwis, Pak Pahan pada jam yang diberkati ini. Mari kita menunjuk kepada kata Kalvari, ya. Dalam bahasa Indonesia adalah perenungan, ya. Mengapa ada Kalvari? Karena Kalvari akan membangunkan, ya, simpati kepada Sang Juru Selamat. Kalvari akan memberikan satu faktor kekudusan bagi saudara dan saya. Kalvari akan memberikan perasaan yang hidup dalam hati orang-orang Kristen, ya, dan menghasilkan pujian kepada Allah, dan anak domba akan berada di dalam hati dan bibir mereka. Inilah sedikit kronologis, ya, mengapa ada kata Kalvari di balik Kalvari. Kalau kita pelajari dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, khususnya dalam buku Ibrani pasal 11, ya. Kita pelajari di sana ada Habel, ada Ibrahim, ada Nuh, ada Henok, dan semua, ya, orang-orang yang saleh yang disebutkan di sana menggambarkan bahwa iman ini adalah berpusat kepada Allah. Iman ini berdasarkan tuntunan apa yang Allah perintahkan kepada mereka, termasuk kepada Ibrahim. Sehingga faktor keselamatan itu akan bergantung kepada iman kita, bukan kepada perbuatan. Itulah lebih dalam pelajaran yang luar biasa yang ditanyakan tadi akan memberikan satu konsep yang jelas bagi kita. Bahwa pemandangan Kalvari mengundang emosi yang terdalam, ya. Mengapa? Terhadap pokok-pokok ini kita harus sadari bahwa perenungan akan kasih Juru Selamat itu harus mengisi, menjama, dan melembutkan jiwa, menyaring dan meningkatkan kasih sayang, dan mengubah karakter kita sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Mengapa? Karena begitu besar kasih Allah, sehingga Yesus sudah mati bagi kita untuk dapat menebus saya dan saudara dari dosa yang begitu dalam, yang tidak dapat kita bayarkan, yang kita tidak dapat selesaikan, dan hanya perenungan atau bayangan Kalvari yang akan membuat kita lebih berharga, dan hutang kita telah dibayar untuk membeli penebusan manusia, dan ketika itu pergumulan jiwa dan masalah kita tidak ada masalah karena bergantung kepada apa? Konsep Kalvari, kasih Yesus yang begitu besar dan pengorbanannya. Itu Pak Darwis, ya, salah satu faktor yang bisa menjawab beberapa poin tentang kata bayangan Kalvari. Ya, terima kasih Pak Adri. Mungkin ada pemikiran aja Pak. Apa yang harus kita perbuat ini Pak dalam memuliakan pengorbanan Yesus yang luar biasa di salib itu. Kematiannya, darahnya tertumpah Pak. Mungkin bisa diberikan gambaran Pak. Silakan. Ya, kalau kita pelajari beberapa pengalaman hidup di dalam firman Allah, maka kita tertuju kepada satu pemahaman yang jelas, ya. Dari beberapa buku, tetapi dalam satu buku Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan,
kebenaran, dan hidup. Jadi kita harus mempraktekkan lifestyle Yesus, ya, baik di dalam penginjilan, mengarahkan pandangan kita kepada orang-orang lain untuk menggambarkan Injil yang luar biasa, sehingga konsep Yesus itu, konsep kasih Yesus itu bisa tercermin dari apa yang kita sampaikan berdasarkan beberapa metode dan referensi dari firman Allah. Itu Pak Darwis yang menarik, Pak Darwis. Terima kasih Pak Kaunang. Saya akan beralih ke Pak Fajar ini. Perjanjian dan korban. Apa ini Pak hubungan antara perjanjian dan korban? Mungkin Pak Fajar bisa uraikan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Darwis. Perjanjian dan korban ini tentunya saling berkaitan satu sama lain ya, berkaitan. Dan pertanyaannya adalah kenapa harus ada korban? Kenapa harus ada korban? Ini menjadi satu pertanyaan yang mendasar ya. Pada waktu Tuhan bersama-sama dengan umat manusia, bahwa mereka saling berjanji, kemudian saling menghormati satu sama lain. Dan di saat salah satu pihak itu prestasi, tidak komitmen, kemudian melanggar, akibatnya adalah bahwa perjanjian itu sudah tidak sempurna lagi, dan akibatnya salah satu akan mengalami adanya satu kematian. Masih ingat bahwa upah dosa adalah maut ya. Roma 6 ayat 33, upah dosa adalah maut. Jadi memang harus ada satu pengorbanan ya, karena pada waktu manusia jatuh dalam dosa, akibatnya adalah dia harus mengalami kematian. Harus mengalami satu kematian. Nah, pada waktu kematian itu harus kita alami, Tuhan sendiri yang menggantikan kematian itu. Dia sendiri yang harus menggantikan akibat dari pelanggaran kita sebagai manusia, yaitu kematian. Di mana? Yaitu di Kalvari, yaitu Yesus Kristus mati di atas kayu salib, yaitu di Kalvari. Kita lihat di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19, ini menjadi satu ayat yang menarik. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dan dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Ini dosa keturunan ya. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Pada zaman dulu, bangsa Israel kalau mereka melanggar hukum Tuhan, mereka selalu akan membawa korban sembelihan, yaitu anak domba yang tidak bercacat dan tidak bercelah. Benar-benar yang domba yang paling bagus. Dia sendiri juga berkorban ya, secara materi, secara ekonomi. Kemudian domba ini kemudian disembelih dan darahnya dipercik di tempat yang Maha Kudus. Nah, sekarang itu sebetulnya kan lambang. Sekarang Yesus sendiri sebagai anak domba yang dilihat oleh Yohanes Pembaptis, dia sendiri yang mengorbankan nyawanya di atas kayu salib. Mengapa harus Yesus? Mengapa harus seseorang yang setara dengan Allah sendiri yang ada di surga? Kenapa kok tidak bisa malaikat yang paling suci seperti halnya mungkin Gabriel ataupun yang lain? Kenapa mesti harus Allah sendiri? Karena memang yang memiliki perjanjian itu adalah Tuhan dan umat manusia. Tidak ada seorang pun ciptaan yang ada di atas muka bumi yang bisa menggantikan dan menebus miliknya sendiri. Jadi sebetulnya yang bisa menebus itu adalah pemiliknya sendiri. Siapa pemilik umat manusia? Siapa pemilik ciptaannya? Yaitu adalah Sang Pencipta. Lain dan bukan adalah Tuhan Allah yang ada di surga. Oleh karena itu, dia sendiri yang datang di atas dunia, menebus manusia dari dosa, dia korbankan nyawanya, dan dia rela untuk mati di atas kayu salib. Demi siapa? Demi ciptaannya. Ini sangat luar biasa sekali ya, Pak Darwis. Saya pikir sementara untuk itu dulu ya. Terima kasih Pak. Ini hanya pemikiran aja Pak. Pengorbanan yang luar biasa untuk kita manusia oleh Yesus, darahnya tertumpah. Apa Pak yang kita lakukan menyambut pengorbanan Yesus yang luar biasa ini? Baik, puji Tuhan Pak Darwis. Kita punya Tuhan yang sangat baik sekali ya. Dan
Dia tidak mementingkan diri. Justru dia datang dari surga di atas dunia untuk menebus umatnya. Ini merupakan satu kerelaan yang luar biasa. Saya coba bayangkan bagaimana kehinaan harus dialami oleh Yesus itu sendiri ya. Dia harus turun dari surga, di mana sebelumnya Yesus ini kan menjadi Tuhan atas seluruh umat manusia, seluruh umat alam semesta. Menjadi raja di atas segala raja. Kedudukannya itu sangat tinggi sekali. Nah sekarang dia rela untuk mengalami satu kehinaan menjadi seorang manusia. Saya lihat bagaimana pengorbanan Tuhan yang luar biasa. Dia tinggalkan satu tempat yang luar biasa hanya untuk manusia ciptaannya ini, supaya manusia ini tidak akan binasa, tetapi dapat ditebus, dikembalikan kepada citra Tuhan yang sesungguhnya, sehingga perjanjian yang semula itu bisa bisa dipertahankan, bisa dipulihkan kembali. Nah, kalau kita lihat bahwa Yesus sudah berkorban dengan luar biasa sekali, tentunya kita bersyukur, kita mau menuruti, mengasihi Dia ya. Ini sebagai wujud respon. Apa sih sambutannya kita pada waktu kita lihat bagaimana pengorbanan Yesus di atas kayu salib? Ya, kita sambut akan pengorbanan Dia. Dengan iman kita percaya bahwa ada satu kekekalan dan kehidupan yang disediakan oleh Tuhan, dan janji keselamatan itu ada pada Dia. Jadi apa sambutannya? Ya, kita terima Dia dengan iman, kita mau menuruti Dia, kita mau mengasihi Dia, kita mau menuruti apa yang Dia inginkan, Pak Darwis. Itu Pak Darwis. Terima kasih Pak Fajar. Saya kembali ke Pak Tobing ini. Pak Tobing, kita bicara lagi mengenai iman Abraham bagian pertama. Silakan Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Darwis. Jadi kembali kita diingatkan kepada perjanjian Tuhan dengan Abraham, dan saya kira ini adalah sebuah kisah yang sungguh luar biasa. Ya, kalau kita baca di Kejadian 15 ayat 6, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kalau kita baca dari awal di Kejadian 15, Allah berfirman kepada Abram bahwa dia keturunannya akan bagikan bintang di langit, padahal dia sendiri setua itu ya, dia sendiri setua itu belum ada keturunannya. Jadi bagaimana dia mungkin bisa punya keturunan yang banyak pada saat itu. Nah, tetapi oleh karena iman Abraham, dia percaya kepada Tuhan, maka dikatakan Tuhan memperhitungkannya hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Apa artinya? Jadi yang disebut pembenaran oleh iman itu bukan karena kita sudah benar. Ya, bukan karena kita sudah benar. Jadi sama seperti katakanlah seorang guru membenarkan muridnya. Ya, sebenarnya muridnya itu belum lulus Pak Darwis. Ya, nilainya sebenarnya rendah, belum lulus. Tetapi karena belas kasihannya si guru itu, ya sudahlah saya anggap kamu lulus. Jadi pada saat itu bukan berarti pengetahuannya si murid itu langsung naik, sempurna pengetahuannya, bukan. Tapi karena belas kasihan, saya anggap kamu lulus. Saya anggap benarlah ini jawabanmu. Ya, saya anggap benar. Nah, jadi mungkin kira-kira itulah ilustrasi yang mendekati bagaimana Allah membenarkan kita oleh karena kita percaya, bukan karena kita didapati sudah berperilaku benar, bukan karena kita sudah sempurna sehingga kita dikatakan dibenarkan, tetapi karena belas kasihan Tuhan. Ya, Tuhan tahu kita tidak bisa melakukan kebenaran secara sempurna, tetapi itulah belas kasihan Tuhan, ya, karena sifat kita sebagai orang berdosa, kita dimaklumi, dibenarkan, ya, kita diterima, dianggap seolah-olah sudah benar. Ya, seolah-olah sudah benar. Nah, itulah yang pelajaran yang kita dapatkan dari Abraham ini. Lalu pertanyaannya adalah, apakah Abraham sendiri sudah benar? Tidak, ya, sama sekali dia tidak benar. Tetapi di dalam kehidupan selanjutnya, Abraham didapati semakin setia kepada Tuhan, ya, semakin setia. Jadi kalau dikatakan definisi dibenarkan itu artinya tadinya kita belum benar tapi dianggap benar, lalu dalam proses kehidupan kita selanjutnya kita mengalami sebuah proses penyucian, ya,
Penyucian itu dengan cara seperti apa? Lambat laun kita mulai berperilaku, bertindak seperti yang diinginkan oleh Allah. Apa panduan kita agar kita bertindak seperti yang diinginkan oleh Allah? Itulah hukum Taurat itu. Jadi dari pelajaran Abraham ini bahwa tetap ada penurutan, ya, tetap ada penurutan di dalam proses pembenaran oleh iman, ya. Sekali lagi tetap ada proses penurutan, ya. Jadi penurutan terhadap apa? Apa panduan penurutannya? Yaitu hukum Tuhan. Itulah yang kita bisa dapatkan pelajaran dari iman Abraham ini, Pak Darwis. Terima kasih Pak Tobing. Ini hanya pemikiran aja Pak Tobing. Apa Pak Tobing yang harus kita lakukan dengan kelemahan dan kekurangan kita? Tentu ada kelemahan kekurangan kita Pak Tobing. Apakah ini akan menjadi beban kita dalam penginjilan? Silakan Pak Tobing. Baik. Justru setelah kita menerima percaya kepada Allah, kita tahu bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman. Ya, melalui iman. Pada saat itu kita semakin menyadari bahwa kita ini benar-benar orang berdosa, Pak Darwis. Hanya karena belas kasihan Tuhan. Kita menyadari kita punya kelemahan dan kekurangan. Ya, kita tahu bahwa kita ini sebenarnya tidak layak. Tapi Allah itu punya belas kasihan. Oleh karena itu, kalau kita kaitkan dalam konsep penginjilan, kita seharusnya semakin terdorong dan semakin termotivasi untuk memberitahu kepada orang yang lebih banyak lagi, bahwa ayolah, kita walaupun kita dalam keadaan berdosa dan lemah, Allah itu penuh belas kasihan kok kepada kita. Yang penting kita terima Dia di dalam iman. Justru kesadaran kita akan kelemahan dan kekurangan kita ini harusnya menjadi motivasi bagi kita untuk mengajak semakin banyak lagi orang lain yang menyadari bahwa keselamatan itu karena dalam iman. Bukan karena kita sudah dibenarkan, tetapi proses selanjutnya kita mengetahui bahwa kita nanti akan mengalami proses penyucian melalui kehidupan kita yang semakin mendekati oleh standar Allah. Itu Pak Darwis. Terima kasih Pak Tobing, luar biasa. Saya kembali ke Pak Kaunang ini. Pak Kaunang, kita masih lanjut ini mengenai iman Abraham ini. Silakan Pak Adri. Oke, ada sisi pandang positif lainnya dari iman Abraham. Pertama adalah inisiator Allah, ya. Karena Allah memahami bahwa di dalam hati dan pikiran keluarga Abraham ini mereka membutuhkan, ya, satu penerus, generasi baru yang akan meneruskan, ya, konsep kerajaan ataupun, ya, apa yang disebut dengan warisan Abraham. Itulah sebabnya di dalam buku Kejadian 15 ayat 6, saya akan coba baca sekali lagi dasar dari pemahaman kita belajar untuk bagian kedua ini. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ya, ada komunikasi dua arah. Ya, dan kalau seandainya Abraham tidak percaya, apakah mujizat akan terjadi? Tidak akan terjadi. Itulah sebabnya Abraham benar-benar di langkah awal ini meyakini bahwa Allah yang sementara berhadapan dengan dia adalah Allah yang super extraordinary, yang luar biasa. Sehingga pemahaman ini disebut dengan iman. Nah, iman itu bervariasi. Artinya ada yang masih iman taman kanak-kanak, iman SMP, iman SMA, dan university. Mengapa? Karena proses belajar. Kalau kita tidak mendalami karakter Allah di dalam Alkitab atau etika Allah, maka kita masih memiliki iman yang belum sempurna. Itulah sebabnya saya memberikan contoh. Kalau kita pelajari karakter Allah di dalam buku Kejadian 2 ayat 1 sampai 3, ini berhubungan dengan iman Abraham. Maka kita disebut memiliki iman yang luar biasa kepada Allah. Kata kita ini, ya, Allah berhenti menyucikan, menguduskan, dan sebagainya. Itu adalah iman untuk kita saat ini. Nah, itulah sebabnya iman ini dibuktikan dengan mempelajari firman Allah. Iman ini dibuktikan dengan mempelajari firman Allah, kita bisa memahami bahwa hanya Allah yang sanggup menolong saya dan saudara. Dihubungkan dengan buku Imamat 7 ayat 18 dan Imamat 17 ayat 1 sampai 4. Kalau kekuatan kita yang kita praktekkan akan expire. Itulah sebabnya menunjuk kepada pelajaran iman Abraham, dikatakan bahwa
melalui iman kita diperhitungkan benar di pemandangan Allah, ya. Karena proses kita memahami dengan rendah hati sama dengan Abraham. Dia tahu siapa Allah itu. Ini bukan Allah sembarangan, bukan Allah yang ada di gunung sana ataupun di tempat-tempat yang sementara dilakukan oleh environment, ya, sekitar Abraham. Poin yang kedua, semua yang mengikutinya yang berhubungan dengan iman adalah penurutan. Ya, penurutan akan firman Allah. Yesus selalu mengajarkan bahwa akulah, ya. Artinya kita mempercayai Yesus itu sama seperti seorang wanita pendarahan, ya. Bukan jubah Yesus yang menyelamatkan dia, tetapi iman perempuan ini kepada Yesus sehingga timbul satu mujizat yang luar biasa. Itu artinya penurutan, ya. Penyucian, kesucian, perkembangan tabiat kasih haruslah berasal dari kebenaran penting ini. Kebenaran apa itu? Iman. Itulah sebabnya tadi saya coba hubungkan dengan buku Ibrani pasal 11. Di situ ada kronologis hamba-hamba Tuhan, sahabat-sahabat Allah yang luar biasa yang mempraktekkan dua arah komunikasi yang benar. Mereka mau mengikuti apa yang dikatakan oleh Allah, mereka mau melakukan respons apa yang diberitahukan oleh Allah, dan menurut firman Allah, itu adalah iman yang sejati. Pertanyaan bagi saya dan saudara adalah, bagaimana supaya iman kita meningkat? Ya, tentunya kita mempelajari firman Allah. Bagaimana iman kita supaya advance atau berkelanjutan? Ya, tentunya mengaplikasikan apa yang Yesus lakukan. Kasih kepada saudara dan sebagainya. Kasih itu dalam bentuk atau menerjemahkan bagaimana kita siap untuk membawakan kabar baik kepada Allah. Jadi iman Abraham ini melakukan satu aplikasi yang benar bagi kita adalah satu, kerendahan hati, ya, tidak sombong, dan terlebih kita selalu memuliakan Yesus Kristus. Dan sebagai orang Kristen, kita harus mempraktekkan pengikut-pengikut Yesus yang setia. Inilah faktor-faktor yang mendukung pertanyaan dari hamba Tuhan Pak Darwis sehubungan dengan iman dan korelasi dengan beberapa subjek lainnya yang membuat saya dan saudara akan menjadi tele penginjilan untuk orang-orang lain. Ya, itu Pak Darwis yang menarik dari pelajaran kita saat ini. Ya, terima kasih Pak Kaunang. Ini hanya pemikiran aja Pak Kaunang. Bagaimana ya kalau kita menjawab jika ada teman kita bertanya, saya sudah berusaha menjadi orang Kristen, tapi saya tidak merasa benar atau layak. Gimana kita Pak merespon pertanyaan seperti ini? Jadi silakan, memang saya selalu memberikan ilustrasi. Tadi malam kita melakukan KPA, ya, Care Group atau kelompok pendalaman Alkitab. Memang pertanyaan ini selalu ditanyakan. Bagaimana supaya kita bisa mengikuti apa yang seperti ditanyakan oleh hamba Tuhan Pak Darwis? Yang pertama adalah yang kita harus sadari bahwa kita memiliki ketidakmampuan dan ketidaksanggupan untuk melepaskan kita dari wawasan, ya, firman Allah. Itulah sebabnya kita mengajak kepada mereka, mari kita belajar firman Allah. Dengan mempelajari firman Allah, beberapa ayat, dan tentunya dengan mempelajari firman Allah, iman kita bertumbuh. Nah, kalau bertumbuh artinya, ya, bukan menguasai firman Allah, tetapi dapat mempraktekkan apa yang dilakukan oleh lifestyle Yesus, ya, kepada orang lain. Kalau Yesus menginjil, ya kita harus menginjil. Kalau Yesus melakukan kunjungan-kunjungan kasih, ya kita harus lakukan itu. Karena kan yang kita belajar adalah etika untuk mengikuti karakter Allah. Tadi Bro Elvin Tobing banyak menusuk dari sisi kebenaran itu, ya. Yang kita pelajari kan karakter Allah. Orang Israel tidak bisa melakukan sesuatu dengan perbuatan mereka. Itulah sebabnya ya perjanjian lama dan perjanjian baru sama. Iman kepada Yesus, akan datangnya Yesus, ya, sebagai imam besar yang akan menyelamatkan, ya, saya dan saudara. Nah, itulah sebabnya proses pembelajaran ini sangat penting Pak Darwis, sehingga timbul beberapa progres selanjutnya untuk kita secara bersama-sama mengikuti irama atau sekali lagi cara pandang Yesus bagi kita untuk mengikuti amanat agungnya yang banyak sekali diceritakan dan tertera di dalam firman Allah. Namun kita harus
berdoa juga, mengajak mereka berdoa, dan melakukan pelatihan-pelatihan lainnya sehubungan dengan efek ya dari firman Allah yang selalu mengajar kita untuk melakukan hal-hal tersebut. Itu Pak Darwis yang menarik dari pertanyaan Bapak. Terima kasih Pak Kaunan. Saya mau beralih ke Pak Fajar ini. Ya, Pak Bertumpu Darwis. pada janji, Pak, judulnya. Sepertinya janji ini sesuatu hal yang penting juga, sehingga kita harus bersandar berdasarkan janji itu. Silakan Pak Fajar. Ya, baik, terima kasih Pak Darwis. Bertumpu pada janji-janji ini memang bergantung sepenuhnya kepada janji-janji. Sehingga mengapa judul pelajaran sekolah sahabat pada minggu ini perjanjian iman. Kalau saya lihat memang imanlah yang berperan besar kepada janji-janji. Karena kalau kita lihat banyak janji-janji yang diutarakan oleh manusia, tapi mereka begitu mereka gagal ya. Namun kita diajar pada pelajaran sahabat ini pada minggu ini bahwa kalau kita bergantung kepada janji Tuhan, maka ada satu kehidupan yang lebih baik yang bisa kita rasakan ini. Nah, ini ada salah satu contoh seorang kardinal yang terkenal, yaitu namanya Bellarmine ini ya. Pada waktu akhir masa hidupnya, sebelum dia mengembuskan nafas yang terakhir, itu teman-temannya membawa semua seperti kayak benda-benda, salib, bahkan untuk mengingatkan kembali bagaimana jasa-jasa para seniornya sebelumnya, pengorbanan dia, bagaimana mereka mendoakan supaya Bellarmine ini tetap kuat gitu ya. Tapi rupanya apa respon yang disampaikan oleh Bellarmine? Bahwa itu semuanya ya, karena itu tidak berguna. Saya justru lebih memikirkan, lebih mengucapkan terima kasih kepada jasa-jasa yang Kristus sudah lakukan di atas kayu salib. Bagaimana seorang kardinal Katolik yang sangat terkenal itu ya, dia lebih memilih mengucapkan terima kasih, memikirkan bagaimana jasa-jasa Kristus. Karena memang hanya dengan jasa-jasa Kristus ini ada satu kehidupan yang lebih baik, kehidupan kekal yang ditawarkan oleh Kristus. Oleh karena itu, mengapa kita bertumbuh kepada janji-janji yang luar biasa. Nah, sekarang janji-janji seperti apa yang ditawarkan oleh Kristus ini? Yang pertama adalah di dalam Matius 11 ayat yang 30. Di situ, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Artinya kalau kita punya beban berat, kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan akan mengangkat kuk kita ini, mengangkat beban yang kita rasakan ini. Nah, ini merupakan satu janji daripada Tuhan. Bila mana kita hidup di dalam Dia. Yang kedua itu di dalam Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Ada satu kedamaian, kesejahteraan ditawarkan oleh Yesus ya, bila mana kita tinggal di dalam Dia. Ada satu kesejahteraan, kedamaian. Inilah janji-janji yang disampaikan, dan mengapa kita harus bertumpu, kita harus bergantung sepenuhnya kepada janji yang Yesus tawarkan, yaitu tentunya dengan iman yang kita miliki. Demikian, Pak. Pak Fajar, terima kasih. Ini pemikiran aja, Pak. Begitu luar biasa janji Allah ini. Tapi bagaimana, Pak, kita bisa rasakan sekarang bahwa janjinya itu memang luar biasa, Pak? Silakan, Pak. Oh iya. Wah, ini pertanyaan yang bagus sekali nih, Pak Darwis. Bagaimana kita bisa rasakan bahwa janjinya itu sangat luar biasa? Tentunya yang berperan besar itu adalah iman kita ya. Iman kita percaya bahwa Yesus sebagai Tuhan, sebagai pencipta yang sudah merendahkan dirinya dan dia mau berkorban untuk kita. Dia mati di atas kayu salib dan darahnya tercurah untuk menebus manusia dari dosa atas pelanggaran-pelanggaran kita. Mestinya kan kita yang harus mati, tetapi dia yang menggantikan kematiannya. Dia yang menggantikan untuk kematian kita masing-masing. Ini satu hal yang luar biasa sekali ya. Dan dia berjanji, bila mana kamu tinggal dalam aku, akan ada satu kehidupan damai sejahtera itu akan menyertai kita semuanya.
inilah yang menjadi satu janji yang diungkapkan, yang disampaikan oleh Yesus, dan kita bisa pun merasakan pada waktu kita susah, pada waktu kita mengalami pencobaan, siapa yang akan kita tuju? Yesus. Kita berdoa dan kita bisa merasakan bagaimana Dia bisa mengangkat beban kita ini. Ini sebetulnya pertanyaan yang aplikatif ini, Pak Darwis ya. Nah, menjadi satu pertanyaan, bagaimana sambutan kita kepada Yesus yang sudah mati di atas kayu salib? Bagaimana kita bisa menguatkan? Jadi yang kita pikirkan setiap hari itu, bagaimana saya bisa menjaga hubungan, menjaga perjanjian dengan Tuhan yang menguatkan. Tindakan-tindakan apa yang bisa kita lakukan, itu yang perlu kita pikirkan. Dan satu hal lagi, hal-hal apakah yang bisa melukai hubungan saya dengan Kristus? Nah, itulah yang perlu kita hindari kalau seandainya kita melihat ada satu perbuatan kehidupan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari yang bisa melukai perjanjian kita dengan Kristus. Namun kita coba pikirkan bagaimana kita melakukan sesuatu yang bisa menguatkan hubungan ini dengan Kristus. Kalau kita bisa merasakan bagaimana kuasa janji Tuhan itu berlaku atas kita, tentunya dengan iman kita yakin bahwa janji keselamatan dan janji kehidupan kekal itu akan menjadi bagian satu saat nanti. Begitu Pak Darwis. Terima kasih Pak. Pemirsa dimanapun berada, tidak terasa kita sudah sampai pada akhir diskusi kita ini. Kita akan minta Pak Tobing untuk memberikan kesimpulan maupun closing statement dari diskusi kita. Silakan Pak Tobing. Terima kasih Pak Darwis. Pemirsa ini berkati Tuhan, kita coba mengingat kembali asal-usul kita, bagaimana kita ini adalah orang yang berdosa, jatuh ke dalam perbudakan, kita bergelimang dengan kejahatan, ya dikelilingi oleh pikiran-pikiran jahat yang diinspirasi oleh setan. Kita benar-benar datang dari dunia di mana kita penuh dengan lumpur dosa. Tetapi datanglah inisiatif dari oknum setingkat Allah menawarkan jalan keselamatan. Satu-satunya jalan keselamatan Tuhan berikan kepada kita, dan Kalvari adalah bukti nyata bagaimana Allah menawarkan, bagaimana Allah menunjukkan kepedulian Allah kepada kita akan keselamatan kita. Respon dari kita yang dibutuhkan adalah iman. Tanpa iman kita tidak bisa menyadari, tidak bisa merasakan, tidak bisa membayangkan bagaimana Allah sudah menunjukkan kasih-Nya yang terbukti di Kalvari. Tanpa iman. Oleh iman kita menyadari bahwa kasih karunia Allah lah yang menutupi kelemahan, kekurangan kita. Lalu kita dipakaikan, pakaian kita yang tadinya kotor itu, kita ditutupi dengan pakaiannya yang bersih, dengan pakaiannya yang putih. Seolah-olah kita dianggap benar, karena belas kasihannya. Dia mengampuni kita, Dia mengampuni, Dia menerima apa adanya kita. Dan masih ada tugas kita selanjutnya, respon kita selanjutnya adalah kita harus disucikan. Hidup kita harus melalui proses penyucian, yaitu melalui penurutan kepada kebenaran itu. Kebenaran Allah, kebenaran kasih karunia Allah, itulah yang kita turuti. Melalui apa? Melalui hukum-hukumnya. Dan kita akhirnya apa? Kita akhirnya lambat laun karakter kita dibentuk dan diubahkan sama seperti karakter Allah. Inilah proses perjanjian iman yang Tuhan berikan. Tanpa iman, kita melihat Kalvari itu hanya sebuah dongeng. Tapi dengan iman, kita akan merasakan kerinduan, oleh karena kita mengetahui Allah begitu baik sehingga sampai Dia mau mati di Kalvari. Terima kasih saudara-saudara semua, para pemirsa, kiranya kita melalui perjanjian iman ini, hidup kita boleh diubahkan, kita menyambut kasih karunia itu, hidup kita diubahkan melalui penurutan kita kepada Allah. Terima kasih Pak Darwis, itulah yang menjadi penutup bagi kita. Amin. Terima kasih Pak Tobing, terima kasih Pak Adri, terima kasih Pak Fajar atas semua diskusi kita pada kali ini. Biarlah ini kiranya memberikan inspirasi bagi pemirsa dimanapun berada. Kita
kuatkan iman kita, penurutan kita, dan kita sambut kerajaan surga yang akan datang. Baiklah, kita akan tutup diskusi ini dengan berdoa yang dipimpin oleh Pak Fajar. Silakan Pak Fajar. Baik, kita satu dalam doa. Puji syukur di hadapan Tuhan, khususnya pada pagi yang indah ini Bapa. Kami dapat boleh merasakan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dan biarlah ini meneguhkan perjanjian kami dengan Engkau Tuhan. Supaya kami selalu diajar dan memahami bagaimana pengorbanan Kristus di atas kayu salib akan menguatkan iman percayaan kami. Kami mau menurut, kami mau menyampaikan pekabaran Injil yang luar biasa. Sehingga bukan hanya kami yang selamat, namun banyak umat-umat Tuhan yang percaya kepada pengorbanan Kristus. Dan mereka dapat boleh diselamatkan. Dan satu saat nanti kami dapat menikmati bersama-sama kehidupan kekal yang Tuhan janjikan bagi masing-masing kami. Ampunkan segala dosa kami Tuhan, memberkati seluruh pemirsa, dimanapun mereka berada, biarlah mereka juga menerima pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kiranya kasih karunia Tuhan dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami dari sekarang sampai malam. Amin. Amin. Terima kasih para panelis, terima kasih juga pada Pak Simon Gumanti yang mengedit, mendistribusikan rekaman ini. Kami berharap juga para pemirsa boleh membagikan rekaman ini dengan sukacita agar pekabaran ini boleh sampai kemana saja. Terima kasih, Shalom. Shalom. Shalom.